Sobat Pi, udah jam 15 lagi. Udah jam 17 lewat 15 menit maksudnya. Yang pastinya udah waktunya Wakibel. Waktunya kita belajar. Tapi belajarnya kamu sama Diang dulu ya. Sore ini kita bakal belajar tentang mengenal sastra Melayu. Sobat Pi tahu nggak sih apa itu sastra Melayu klasik? Karya sastra Melayu klasik itu sebenarnya merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di daerah Melayu. Sastra Melayu klasik merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Disebut sastra Melayu klasik karena bahasa yang digunakannya adalah bahasa Melayu pastinya. Nih, satu contoh dari karya sastra Melayu klasik ini adalah hikayat yang berbentuk prosa. Nih Sobat Pi, yang bakal kasih tahu kamu apa aja sih ciri-ciri dari karya sastra Melayu klasik ini. Yang pertama, nama penciptanya biasanya tidak diketahui atau anonim. Karya sastra Melayu klasik ini bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, hal ini itu Sobat Pi disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan sebuah karya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Lalu yang kedua, berkembang secara statis dan terikat pada aturan yang baku, terutama dalam bentuk puisi. Nah, karya sastra klasik ini mempunyai aturan-aturan yang mengikat Sobat Pi. Salah satunya adalah dalam bentuk puisi yang mempunyai aturan bait, rima, dan lain sebagainya. Lalu ada juga penggunaan bahasanya dipenuhi dengan ungkapan, peribahasa, dan majas atau bahasa kias. Seperti dalam puisi Sobat Pi atau prosa, karya sastra Melayu klasik ini syarat akan ungkapan serta peribahasa yang kaya dan akan makna. Nah, itu dia tentang ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Sekarang, dia bakal kasih tahu kamu unsur-unsur apa aja sih yang ada di karya sastra Melayu klasik ini. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Yang kedua, ada alur atau plot. Adalah struktur penceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian atau peristiwa yang sudah disusun berdasarkan hukum sebab akibat. Lalu ada penokohan Sobat Pi. Di penokohan ini, penulisan atau pendeskripsian atau pewatakan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat ada latar atau setting yang merupakan tempat, waktu, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir nih Sobat Pi, ada amanat. Amanat itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, itu dia Sobat Pi tentang mengenal sastra Melayu klasik. So, Sobat Pi jangan kemana-mana, karena Wakibel selanjutnya kamu bakal ditemenin sama Kak Wisnu. Stay streaming on www.piradio.net, Gaya Juara.